wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustaz Robiin MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak sekalian malam ini? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Masyaallah muslimin jamaah sholat isya yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tarawih dan witir berjamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu namanya tanpa mengurangi rasa kami, izinkan saya menyampaikan untuk pada malam hari ini tentang keistimewaan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Apakah materi ini sudah pernah disampaikan di Masjid Al-Falah? Kalau sudah, kita alhamdulillah dengan mengulang. Kalau belum, insya Allah ya juga bukan hal baru. Karena ini dari tahun ke tahun kita sudah mengalaminya, insya Allah. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang sepertinya tidak sejalan atau bertentangan, tetapi sebenarnya sama. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan pada saat sholat, yang kurang lebih bunyinya begini: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan minal huda daripada petunjuk itu, wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang pertama ini. Yang kedua,
Dalam surah Ad-Dukhan sebagai berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang artinya Hamim wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang telah menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan berbagai macam urusan yang penuh bijaksana. Pasal muslimin rahimahullah. Dan yang ketiga adalah dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam soal qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemudian. Mari kita ambil kesimpulan dari 3 ayat ini. Al-Quran diturunkan di bulan apa, Pak Ibu? Ramadan. Ramadan. Pada malam yang penuh keberkahan, dan malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya ayat ini, 3 ayat ini tidak ada bertentangan sama sekali satu sama lain. Tetapi sesungguhnya ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, ayat berapa? Maksud saya surat apa? Ayat berapa yang pertama kali diturunkan? Semua. Saya percaya semua bisa. Surat Al-Alaq. Surat berapa? 96. Surat berapa? 96. Ayat 1 sampai 5. Kita sepakat semua, kenapa? Karena itu yang kita pelajari dari kecil, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhan memuliakan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan qalam atau pena. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan pada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Pada saat itu hari sekarang mati Allah. Nabi Muhammad kan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mendekat Nabi Muhammad, suruh membaca. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad apa jawabannya? Maha Nabi Qori, ya. Saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Maha Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Maha Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Nah, saat itulah kemudian, ya, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad, sehingga beliau langsung bisa mengucapkan ayat 1 sampai nanti 5. Hadis sekarang, Masya Allah. Inilah Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yang dipercaya di Indonesia tanggal berapa? 17 Ramadan. Sebagai apa? Malam Nuzulul Quran. Ini malam keberapa, Bapak Ibu? Ke-18, berarti tadi malam, ya. Di Istiqomah sudah mengadakan peringatannya tadi malam. Di sini sepertinya tidak diadakan kembali, tetapi tanpa mengurangi makna esensi daripada Nuzulul Quran adalah bahwa Al-Quran ini memiliki, ya, banyak segi keistimewaan. Oleh karena itu ada sekali Allah, saya menyampaikan sepintas saja tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Al-Quran berapa juz, Bapak Ibu? 30. Semua apa? Berapa surat?
114 surat. Hafal Bapak Ibu berapa ayat setiap surat hafal satu Quran? Jangan ayatnya itu, jumlahnya saja. Coba, Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286, masih bisa jawab. Terus Ali Imran 200, bagus. An-Nisa tidak boleh nih, tidak boleh. 176. Al-Maidah Berapa bang? mulai baca 120 ya. Al-An'am betul sekali ya, ada perbedaan. Al-A'raf nggak apa-apa. Al-A'raf 207. Oh ya 206 ayat terakhirnya itu ya, 206 betul. Terus Al-Anfal 75. At-Taubah ayo 129. Yunus berapa? 109. Dah segitu aja dulu. Karena apa? Nanti habis waktunya. Ya, hanya menyebutin jumlah ayatnya. Bapak Ibu ya Allah, kalau saya misalkan bertanya dari ayat At-Takasur sampai ke Anas saja mungkin banyak yang keliru kayaknya jumlah ayatnya. Ya, kenapa? Karena kita mah hafal aja gitu ya. Kadang nggak ngerti jumlah ayatnya. Ya. Coba saya mau tanya nih, sebutkan dalam surat yang pendek-pendek, yang ayatnya cuma 3 surat saja. Al-Kausar, apa lagi? Al-Ikhlas 4. Al-Quran 8. Al-Asr 3. Terus satu lagi? Wah, Al-Quran 4. Bukan An-Nasr. Tiga aja An-Nasr. Allah itu walaupun banyak 3 ayat gitu ya. Kelihatannya gampang ya, tapi kadang keliru kita. Kenapa? Kita ya ngapalin aja, tapi nggak pernah tahu jumlah ayatnya. Nah ini udah ngapalin ini ya. Alhamdulillah kita paham kan ya masalah jumlahnya. Jumlah semua ayatnya para ulama itu sepakat ada 6.236. Itu yang ada di Quran kita ini. Yang Quran ini. Saya udah berkali-kali jumlahin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kan namanya orang ngajar murid itu kan, itu kan sering suruh buktiin gitu kan. Suruh jumlahin, saya jumlahin. Jumlahnya 6.236. Tapi ada yang berpendapat 6.266. Ada yang 6.228. Ada yang 6.218. Beda-beda kan. Karena apa? Di ujung-ujungnya saja itu karena apa? Karena ada kayak Bismillah yang tidak dimasukkan ayat, tapi di wal maghdubi alaihim itu dimasukkan sebagai ayat ke-6. Ayat kedua apa itu? Ihdinas siratal mustaqim itu ayat 6. Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 7. Ada seperti itu. Ya, jadi berbeda-beda sedikit. Nah, itu harus karomati Allah. Nah, ada satu pertanyaan sebelum soal ini. Surat Madaniyah ada berapa Bapak Ibu? Surat Madaniyah. Surat Makkiyah berapa? Hafal ya. Surat Madaniyah itu ada 86. Surat Makkiyah ada 28. Ciri-ciri ayat dari Makkiyah ini pertama tentang tauhid, belum ada hukum tentang tauhid, tentang keimanan semua. Tapi kalau sudah ayat Madaniyah itu semuanya sudah ayat tentang hukum. Terus di dalam surat Makkiyah itu ya ayat semua. Tapi kalau sudah Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Seperti itu. Ya, ini ciri-cirinya. Surat Makkiyah pendek-pendek, surat Madaniyah panjang. Nah ini. Orang itu harus sekarang mati Allah. Ini ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran. Ini mestinya kita sebagai Islam paham betul. Nah, sekarang kita kembali kepada keistimewaan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran.
Yang pertama keistimewaannya adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apa itu malam Lailatul Qadar? Nah ini Bapak Ibu mati Allah. Yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ya. Yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, malam diturunkannya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang mati Allah. Kita di Indonesia itu banyak bahasa, ya. Semua tanya nih, kepulauan Seribu ada 1000 nggak kepulauannya, Bu? Nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau kita mengatakan jamaahnya berapa, wah di Al-Falah ribuan. Nah, artinya apa? Jumlah itu tidak diketahui, tapi banyak banget ribuan, ya. Itu. Terus sering sekali kita menyebutkan apa ya? Kaki 1000. Ya, binatang ya, kaki 1000. Kakinya berapa kira-kira Pak? Berapa? 120 atau berapa cuma ya? Seperti Pulau Seribu juga nggak ada 1000 Bapak Ibu. Artinya apa? Maaf banget ya, jangan dimaknai dengan hitungan matematika secara akal. 1000 dibagi 12 ketemunya 83,5. Kan seperti itu biasanya Pak ya. Sama dengan 83 tahun setengah. Nah ini seperti itu biasanya. Tapi secara maknawi bahwa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu maknanya bisa jauh lebih baik daripada 83 tahun 6 bulan. Bisa lebih dari itu. Kenapa? Itu adalah majas, ungkapan betapa malam Qadar itu berlipat-lipat kebaikannya, begitu Bapak Ibu yang mati Allah ya. Kenapa? Dalam bahasa Arab banyak sekali yang sifatnya majas. Kalau ke atas itu selalu dikatakan langit, ya. Kita juga ini langit-langit kan gitu. Kalau ke puncak juga tidak sama, ya kan? Ke puncak tidak sama, ke atas gitu. Oleh kedua di sekarang mati Allah, makna bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan jangan diartikan bahwa 1 tahun 1000 bulan atau 83 tahun setengah. Jangan itu maknanya. Kenapa? Karena ternyata banyak yang umurnya lebih dari itu. Hal ini kan terkait dengan Nabi Muhammad yang mengadukan kepada Allah, ya Allah, ini nasib umatku nanti di akhirat gimana? Orang dulu umurnya ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh 950 tahun, ya. Umat Bani Israil itu panjang-panjang. Wajar kalau mereka itu pahalanya banyak. Umatku pendek banget umurnya, ya. Maka Allah menjawab dengan menurunkan malam Qadar ini. Ini kan semua umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Jadi di sini bicara masalah umur sebenarnya bukan masalah jumlah hadirin sekalian Allah, tetapi kualitasnya. Ya, kualitasnya. Saya contohkan ini. Ini botol Bapak Ibu betul kan? Betul. Kalau isinya ini air mineral, ini dijual kira-kira berapa Bu? 3.000 ini, ya kurang lebih 3.000 ini. Kalau diisinya air comberan, gak ada yang mau ambil, jangan kan suruh beli, ya ngambil aja nggak mau. Kalau diisinya dengan madu, kira-kira berapa harganya Bapak Ibu? 100.000 kurang lebih. Kalau madu nih, ya. Tapi ingat, madu murni bukan madu asli, ya. Beda kata Pak Herman. Kalau madu murni itu betul-betul dari sarang laba. Kalau madu asli itu kalau dibawa ibu marah, ya. Kalau pulang, ya. Itu asli tuh, ya madu asli ya. Kalau dibawa pulang ibu marah. Tapi kalau madu murni enggak apa-apa, karena itu dari sarang laba. Kalau diisi mandinya ada 100.000 Bapak Ibu. Tapi coba kalau dibibit minyak wangi segini nih, jutaan Bapak Ibu. Bibit minyak wangi. Apalagi kalau diisi dengan emas itu Bapak Ibu, ya.
Kayaknya maharnya Ustadz Abdul Somad ke istrinya kalah ya. Berapa? 244 gram ya, 200 emas batangan Mas Murni, yang 44 gram perhiasan. Tahu saya dulu karena ada beritanya. Jadi umur itu seperti hanya wadah dari amal kita. Kalau kita mengisinya dengan hal yang tidak berkualitas, nilainya rendah. Tapi kalau isi dengan hal yang berkualitas, nilainya tinggi. Nah, oleh karena itu dari rahmat Allah, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita maknai sebagai hitungan matematika, 83 tahun setengah itu adalah usia manusia yang di saat ini sangat berat. Kalau di sini ada Pak Haji Pani 90 berapa beliau? 90-an ya, luar biasa, masih kuat gitu. Hadirin karena Allah. Yang kedua, yang ketiga ya, ketika dikatakan malam Qadar lebih baik dari 10 bulan, di situ ada para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat pada malam Qadar itu, keistimewaan yang ketiga itu diturunkan oleh Allah ke bumi. Sehingga dikatakan Al-Qadar maknanya itu sempit. Makna yang kedua, di samping kemuliaan adalah sempit. Kenapa? Malaikat berbondong-bondong Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat ya kasat mata gitu, kalau kita lihat malaikat itu bisa kasat mata, wah ngeri gitu. Mereka berdesak-desakan, ya, turun ke bumi berdesak-desakan. Yang keempat, nah dalam surah tadi Al-Dukhan sama dengan itu, fi bi'idni rabbihim min kulli amr. Mereka itu ya diutus ke bumi itu untuk apa? Untuk mengurus urusan-urusan umat orang beriman. Sehingga dikatakan di dalam surah Al-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu mereka, ya para malaikat itu, ya, itu Allah maaf saya. Pada malam itu Allah menetapkan urusan-urusan hamba-hambanya yang penuh hikmah setahun ke depan Bapak Ibu. Jadi ada qada, ada qadar. Nah qadar inilah, takdir itulah yang diperbarui terus. Dengan apa? Dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahmi, ya kan? Siapa yang ingin umur panjang umurnya, silaturahmi. Siapa yang dimurahkan rezeki, silaturahmi. Itu artinya apa? Ketika ada orang yang bersilaturahmi, Allah akan mengubah itu nasib setahun ke depan. Nah itu ditetapkan pada malam apa? Malam Qadar. Malam Qadar. Nah oleh itu kalau rahmat Allah, di malam Qadar hendaknya berbuat yang terbaik. Bisa zikir, bisa sedekah, bisa silaturahmi. Pada suatu hari Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kita menemukan malam Qadar itu doanya apa? Apa yang dikatakan Rasulullah? Apa itu? Masih ingat? Yang tiap malam kita baca, ya. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kalau bareng wa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Ini terus-menerus boleh dibaca ya Bapak Ibu, ya. Maka setelah tarawih biasanya dibaca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Diulang-ulang. Ini zikirnya diajarkan Rasulullah pada Aisyah. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa di malam Lailatul Qadar itu ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian ya di bumi ini hatta matla'il fajr, hingga menjelang waktu fajar. Maka tanda-tandanya malam itu cerah ya, anginnya tidak ribut, tenang anginnya, suasananya pokoknya anteng lah gitu ya. Bahkan ada satu riwayat air mancur saja sampai berhenti Bapak Ibu ya, kayak kena apa ya, kayak ini
Ya, air turun itu berhenti. Bahkan pancuran ada yang sedang berwudu entah ini cerita dihentikan atau enggak, atau karena lagi ngantuk air kayak nggak jalan gitu ya. Katanya dia berhenti Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saking tenangnya malam itu. Ya, mudah-mudahan saja kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan level qadar. Ya, ada Bapak Ibu hormati Allah ya. Gitu. Ada teman saya cerita, Pak, alhamdulillah saya tiap hari dapat level qadar. Hebat sekali. Kenapa? Dialah istri saya namanya Lailatul Qadar. Mana kemudian terus ya. Nah, itu ada kata Allah. Ini saja barangkali kesimpulannya malam Qadar, malam Qadar ini keistimewaannya ada 5. Yang pertama, malam diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, diturunkannya para malaikat ke bumi. Ya. Keempat, ditetapkannya urusan-urusan umat Islam, umat orang beriman. Di sini keuntungan kita Bapak Ibu ya. Asal kita berbuat baik, insya Allah nilainya bagus ke depan kita naik kelas. Dan yang terakhir kedamaian ya, kedamaian sampai waktu fajar. Ini saja barangkali apa yang dimudahkan disampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Ada nama wa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.